saat sendiri naikkan pujian ini, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. syukur kami yang terbaik Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan jemaat sendiri naikkan pujian ini, katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita belajar bersama dari firman Tuhan, sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan sore malam hari ini. Tuhan boleh memberkati hidup kami sehingga kami ada di hari ini. Terima kasih kesempatan yang baik kami boleh kembali beribadah bersama dalam doa malam kami. Dan sebentar kami hendak menikmati firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berasal dari Tuhan, dan itu jadi berkat untuk kami semuanya. Terima kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut nikmati firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan melihat dan kita akan merenungkan bersama firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama, yang kita akan dengar bersama dengan satu tema, yaitu menjadi pelayan Tuhan adalah suatu kehormatan. Menjadi pelayan Tuhan adalah suatu kehormatan. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, Kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan, dari apa yang kita baca ini menegaskan kepada kita bahwa panggilan melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Dikatakan oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, bahwa barang siapa yang melayani dia, ia akan mengikuti dia. Dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayannya akan berada. Dan barang siapa yang melayani dia, melayani Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa.
Puji Tuhan, saudara, kita patut bersyukur kalau kita boleh dipercaya Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Kita mengerti bersama bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, mati masuk surga, bukan hanya sebatas itu saja. Tapi Tuhan mau Dia panggil kita supaya kita juga melayani Dia. Tuhan memanggil kita supaya kita juga terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, lewat pelayanan kita, kerajaan Allah semakin disebar luaskan. Kerajaan Allah di muka bumi ini semakin ditegakkan. Itulah sebabnya biarlah kita semua punya hati untuk melayani. Sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan karunia kita, kita akan melakukan setiap pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan melihat beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Yang pertama yang kita bisa lihat, yang bisa kita renungkan bersama, bahwa pelayanan atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau dikatakan sebagai abdi Allah, itu siapapun mereka, siapapun dia, sesungguhnya mereka adalah manusia biasa. Jadi pelayan Tuhan itu manusia biasa, saudara, bukan malaikat. Kalau kita membaca dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, apa yang dikatakan oleh Yakobus, dikatakan demikian: Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, semua kita pelayan Tuhan adalah manusia biasa, tidak terkecuali seorang nabi besar yang bernama Elia. Yakobus menyebutnya dia pun juga manusia biasa. Karena kita ini manusia biasa, maka kita tidak dapat mengandalkan kepandaian kita, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kepandaian kita sangat terbatas, sehingga supaya kita bisa tetap eksis dalam pelayanan, agar pelayanan kita selalu jadi berkat, pelayanan kita terus boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita cermati dari kebenaran firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan, abdi Allah, para pelayan Tuhan yang melayani di sana, kita melihat ada orang-orang, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan di sana yang kalah dalam pencobaan di dalam kehidupan mereka, kalah dalam setiap pencobaan yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Tetapi juga kita melihat ada banyak dari mereka juga yang menang dalam pencobaan. Kita melihat misalnya contoh seorang Daud pun juga pernah kalah dalam pencobaan, dalam kasus atau skandal Batseba misalnya. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana seorang Yusuf bisa menang dalam pencobaan. Dan dari kebenaran ini, dari contoh-contoh ini, kita hendaknya belajar. Dari yang kalah dalam pencobaan, kita mau belajar mengapa mereka bisa kalah, sehingga kita bisa lebih mewaspadai dari semuanya. Kemudian kepada mereka yang menang, kita juga bisa bercermin dari mereka, bagaimana mereka bisa menang, dan kita bisa melakukan hal yang sama. Kita tahu kita ini manusia biasa, sehingga kita harus selalu berjaga-jaga, selalu waspada di dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus mengajarkan kepada muridnya ketika di Taman Getsemani, dia katakan supaya para murid itu selalu berdoa dan berjaga-jaga.
Sebab kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan dikalahkan oleh si pencoba itu, yang tidak lain adalah iblis itu sendiri. Saudara, yang pertama yang kita bisa renungkan dari kebenaran ini, bahwa pelayan Tuhan adalah suatu kehormatan. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Memang kita ini manusia biasa, tetapi kita melayani Allah yang luar biasa. Sehingga seperti yang terjadi kepada Nabi Elia ini, pelayanannya penuh dengan kuasa, doa-doanya penuh dengan kuasa. Begitulah juga dengan kita. Kita memang manusia biasa, tapi kita melayani Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa yang memanggil kita untuk melayani Dia. Dialah juga yang memperlengkapi kita dengan kuasa yang tidak terbatas, dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itulah yang memampukan kita untuk kita bisa melayani dengan maksimal, melayani Dia dengan yang terbaik, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak kalah dalam setiap pencobaan-pencobaan yang diperhadapkan dalam hidup kita, tetapi sebaliknya kita akan menang dan selalu menang atas setiap pencobaan yang ada. Yang kedua yang kita bisa renungkan bersama adalah bahwa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Maka hal yang kedua yang kita bisa belajar, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah itu harus dibentuk. Harus mengalami pembentukan, saudara. Mengapa? Karena melalui pembentukan membuat seorang pelayan Tuhan ini akan bergantung kepada Allah. Dengan proses pembentukan yang kita alami dalam hidup kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita selalu fokus kepada Tuhan saja, bukan fokus kepada manusia. Dalam Yakobus pasal yang ke-15, maksud saya dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, dalam sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, Yesus mengajarkan bahwa kita ini adalah ranting-rantingnya. Ranting hanya akan bisa berbuah ketika melekat pada pokok. Ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa berbuah-buah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu bergantung kepada Allah. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Ketika kita selalu bergantung kepada Tuhan, maka ada buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Dan buah-buah yang kita hasilkan boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, boleh dinikmati oleh banyak orang, sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan perlu namanya dibentuk, perlu yang namanya diproses. Kalau yang pertama tadi, pembentukan itu membuat kita bisa menjadi selalu bergantung kepada Tuhan, maka yang kedua yang kita bisa lihat, pembentukan itu dimaksudkan oleh Tuhan supaya seorang pelayan Tuhan, supaya kita yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan menjadi seorang pribadi yang rendah hati, bukan menjadi seorang yang sombong. Pembentukan membuat seorang pelayan Tuhan menjadi tidak sombong. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dari firman Tuhan ini kita mengerti bersama bagaimana seorang Rasul Paulus memberikan nasihat supaya setiap anak-anak rohaninya, supaya setiap orang percaya ini hidup dalam kerendahan hati, tidak jatuh dalam kesombongan demi kesombongan. Paulus bukan hanya saja mengajarkan supaya setiap anak rohaninya hidup dalam kerendahan hati, hidup tidak sombong, tapi Paulus sendiri juga meneladaninya. Paulus sendiri juga memberikan teladan itu, bagaimana seorang Paulus juga selalu hidup dalam kerendahan hati.
Kita tahu dalam setiap pelayanan yang ada itu pasti ada proses, pasti ada orang-orang yang mengecewakan kita. Tetapi kita mengerti bersama bahwa kita tahu pembentukan harus terjadi. Pembentukan harus kita alami bersama di dalam melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi semakin diperlengkapi lebih lagi. Firman Tuhan katakan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Pembentukan itu sesungguhnya baik untuk setiap kita semuanya. Yang ketiga, bahwa seorang hamba Tuhan itu, seorang pelayan Tuhan itu perlu dibentuk. Karena apa? Dengan pembentukan itu membuat seorang pelayan Tuhan menjadi sadar bahwa dia hanyalah alat Tuhan saja. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah, keberadaan kita itu sesungguhnya hanya sebagai alat saja. Seperti dalam Filipi 2 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita ini alat, Tuhanlah yang melakukan, Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, hal-hal yang sepertinya tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Biarlah kita mengerti bersama bahwa seorang pelayan Tuhan harus mengalami yang namanya pembentukan. Supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi tidak sombong. Supaya apa? Supaya kita ini menyadari siapa kita. Kita ini hanya alat. Kita ini hanya alat saja. Itulah sebabnya biarlah nama Tuhan yang terus ditinggikan dan dimuliakan. Kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan dari setiap pelayanan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga yang kita bisa renungkan bersama, bahwa seorang pelayan Tuhan adalah suatu kehormatan. Maka yang ketiga yang kita bisa belajar adalah seorang pelayan Tuhan harus siap sedia untuk dipakai Tuhan. Setiap pelayan Tuhan harus selalu siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan demikian firman Tuhan. Ini dikatakan, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi poin yang ketiga ini kita mengerti bahwa seorang pelayan Tuhan harus selalu siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus siap sedia kapan saja, di mana saja, kondisinya seperti apapun. Kita harus selalu siap untuk melayani Tuhan. Haleluya. Mungkin kita sendiri sedang ada dalam masalah, mungkin kita sendiri juga sedang mengalami pergumulan hidup, tetapi kita tidak berhenti untuk melayani. Kita tahu bahwa ketika kita melayani, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melewati setiap ujian, melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita. Haleluya. Seorang pelayan Tuhan harus selalu siap sedia melayani Tuhan. Kapan saja, di mana saja, situasinya seperti apapun, kita harus selalu bersedia untuk melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus mengerjakan setiap pelayanan yang dipercayakan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, melayani Tuhan dengan maksimal, melayani Tuhan selalu yang terbaik, karena kita menyadari betapa Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sudah selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah kita membalas semuanya dengan setiap
yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan, dengan setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melakukannya, kita melakukannya dengan yang terbaik, melakukannya dengan yang maksimal. Haleluya. Seorang pelayan Tuhan, selain harus selalu siap sedia melayani Tuhan kapan saja, harus selalu mengerjakan dengan maksimal, melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka juga seorang pelayan Tuhan harus melayani Tuhan sampai akhir. Melayani Tuhan sampai akhir. Melayani Tuhan itu harus setia sampai akhir. Dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita melihat bahwa melayani Tuhan, kita harus melakukannya sampai pada akhir hidup kita. Melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya melayani Tuhan, setia melayani Dia hanya di awal saja, tapi kita tidak menyelesaikannya sampai akhir. Kita tidak bangga dengan pelayanan-pelayanan yang sudah kita kerjakan yang lalu-lalu, tetapi kita akan terus melayani Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah melayani Dia sampai pada akhir hidup kita, Tuhan menjanjikan kepada kita, Dia akan memberikan mahkota bagi setiap kita. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada sore malam hari ini, renungan firman Tuhan yang singkat, tapi biarlah ini jadi berkat dalam hidup kita, memurnikan motivasi kita dalam kita melayani Tuhan. Bahwa kita melayani Tuhan karena apa? Karena melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Biarlah kita semua tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hati kami limpah syukur pada saat ini Bapa, untuk renungan firman yang Kau sudah sampaikan bagi kami semua, mengajarkan kepada kami untuk kami boleh lebih lagi melayani Engkau, lebih sungguh lagi melayani Engkau dengan maksimal, sehingga pelayanan kami jadi berkat, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih untuk semuanya. Materaikan firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.